Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana akrama syuhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saya pikir nak ngasih minum saya tadi. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Perbanyak kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini malam keberapa, Pak? Ke-9. Ada yang ke-10, Bu? 9 semuanya. Berarti alhamdulillah bulan puasa yang sudah kita lalui sudah 8 hari. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Semoga Allah menerima ibadah salat kita, terkhusus adalah ibadah puasa kita. Amin Allahumma amin. Agar kiranya ibadah puasa kita dari waktu terbitnya fajar sampai terbenam matahari sesuai yang diancam atau diingatkan oleh baginda Rasulullah, kita tidak termasuk pada golongan tersebut. Siapa itu? Adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dalam kaidah bahasa Arab, kam itu berapa, min itu dari. Jadi kalau ketika disambung kam min seberapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus dahaga saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan ini. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang hormati jemaah salat Isya serta tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum kepada pengurus. Mungkin ini saya menjadi muhasabah pada kami pribadi. Sejak adanya corona mendunia hampir kurang lebih setahun, saya belum pernah masuk ke al-jihad. Masya Allah. Iya Bang. Karena memang ya, termasuk jadwal Jumat pun tidak ada di sini waktu itu. Jadi ketika masuk di sini, mungkin suasana sudah berbeda. Alhamdulillah sekarang sudah menggunakan karpet. Karena saya biasa ngikut pengajian-pengajian ini lewat Facebook kita. Tapi satu sisi mungkin kondisi yang berbeda. Saya mohon maaf, bukan tampang seperti kiai, Pak. Saya kedinginan. Salat saya sudah Masya Allah. Makanya ingin, mungkin mohon nanti ketika imam agak sedikit dikecilkan atau dimatikan. Dinginnya luar biasa. Dan alhamdulillah hadir saya ke sini melihat permadani kita yang baru, alhamdulillah. Ya, lebih tebal, ya, sama seperti Masjid Agung. Hanya persoalannya sekarang bagaimana jemaah kita memperbaiki ketika ibadah sholat. Usikum. Masih banyak kami menemukan ketika hadir untuk melakukan ibadah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap dengan ala kadarnya. Masih banyak kami temukan ada yang menggunakan baju kaos
Tapi alhamdulillah tidak saya temukan dengan baju kos tertulis coblos nomor 1 atau nomor 2. Karena di depan saya tadi ya, kebetulannya anak saya masbuk 1 rakaat tidak terlambat ketika pada surat rakaat pertama. Di depan saya adik itu pakai baju Arsenal. Kebayang saya, Arsenal kemarin menang 3-0, Masya Allah. Jadi susah Bapak Ibu. Kami mengajak kalau kita ibadah mungkin dari sejak dini kita ajak untuk menggunakan pakaian yang tidak ada semboyan, tertulis dengan pakaian, apakah itu gambar atau bahkan mohon maaf kami pernah mengkaji di Masjid Muhajirin ketika subuh itu persoalan al-izar, kain sarung. Ada yang bertanya, karena Rasulullah mamnu'un bil asawir, karena Rasulullah melarang kalau kita melakukan ibadah sholat sesuatu yang bergambar. Ada yang bertanya, jemaah, bagaimana Ustadz kalau ada yang sholat tapi dengan kain sarung bermerek gajah duduk? Nah, terbaca dia gajah duduk, terbayang cak menolak gajah itu duduk. Nah maka persoalan ini kami mengajak Bapak yang hormati untuk mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Mari kita awali dengan anak-anak kita dan kita pribadi untuk menggunakan pakaian yang syar'i atau minimal pakaian yang tidak mengganggu kekhusyuan orang lain. Terlebih mungkin di jemaah ini mungkin belum pernah melihat imam yang memimpin sholat. Alhamdulillah saya lihat sholat kita tidak jarang-jarang seperti Masjid Istiqlal. Karena saya pernah diimami oleh imam, ketika menyampaikan sab jarang-jarang. Biasakan kalau kita mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamim shalah. Sab rapat dan lurus. Sekarang tidak, sab jarang-jarang. Belum dengar Pak ya? Ada imam begitu. Yang kedua dia ngomong lagi, tolong HP dimatikan dan cincin disimpan. Nah, ini hebat imam gitu Pak. Dia ingin meraih jangan sampai sholat kita mengganggu, dengan penampilan kita mengganggu ibadah orang lain. Bapak yang hormati, usikum alhamdulillah hari ini mohon maaf keterlambatan karena satu sisi saya juga memohon doa dengan jemaah. Ketika mau berangkat tadi agak sedikit kepikiran karena dapat kiriman di grup keluarga kami, ayah saya sakit. Udah 2 hari ini, kemarin mimisan. Akhirnya sore tadi dikirim lagi ke Bang Maltano di grup, alhamdulillah sudah berobat, katanya disuruh istirahat. Kepikiran saya, mungkin habis ini saya langsung melihat orang tua saya. Saya mohon doanya mudah-mudahan Allahumma rabban nas azhibil ba'sya ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin rabbal alamin. Bapak yang hormati, mungkin insyaallah nanti akan berlanjut subuh. Mungkin waktu ini tidak terlalu lama, 15 menit. Pertama kami ingin mengajak jemaah yang hadir hari ini, perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Kalau istilah kami dengan kawan-kawan, Ramadan Covid sesi 2. Ramadan awal pertama mungkin kita banyak yang sholat di rumah masing-masing, termasuk kami pribadi. Dan alhamdulillah tahun ini beberapa masjid sudah dibuka, musola-musola sudah dibuka untuk berjamaah. Yang patut kita syukuri adalah dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Maka tentu setelah itu kami ingin mengajak, mari kita jadikan bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah 2021 Masehi ini seolah-olah seakan-akan bulan suci Ramadan terakhir bagi kita. Mengapa Bapak Ibu hormati? Agar kiranya kita tidak menyia-nyiakan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Kita bermunajat sudah dari awal. Allahumma barik lana fi Rajab. Di bulan Rajab sudah meminta, ya Allah berkahi kami bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi kami bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi kita menyia-nyiakannya, tidak meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita, maka kita sudah termasuk orang yang sangat merugi. Rasulullah dalam hadis ada 3 mengucapkan amin. Ketika naik mimbar pertama dia mengucapkan amin, mimbar kedua mengucapkan amin, mimbar ketiga mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya salah satunya ketika dikatakan amin karena ketika itu Jibril mengatakan, celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan
tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak yang hormati, usikum, coba kita koreksi hari ini. Sudah 8 hari puasa kita ini, apakah semakin baik apa menurun? Cek masing-masing ibadah kita. Salat sunat kita, baca Quran kita, sedekah kita, bukan tidur kita. Banyak seletingan kawan-kawan kami, siang-siang daripada nanti ngerumpi enak tidur. Naumatus shaim ibadah. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah pun dalam hadis itu dhaif. Bahkan ada yang mengatakan derajatnya maudhu, palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Daripada kita membicarakan aib orang, tetapi dalam arti ini bukan tidur yang lebih lama. Tidur sejenak, Pak. Kalau dalam kesehatan siang, Pak, Bu, 10 menit, 15 menit atau setengah jam itu sudah dikatakan sehat tidurnya. Bukan berjam-jam. Kita koreksi Bapak yang hormati. 8 hari ini tidak ada jaminan kita masih dapat bertemu sampai akhir Ramadan. Ada, Bu, jamin, Bu? Tidak ada. Termasuk saya, Bapak yang hormati. Mohon maaf pada pengurus ya. Ini sudah ada pakai Facebook, kemudian saya pakai ini lagi. Karena saya menyesuaikan dengan kondisi kaum milenial hari ini. Saya menggunakan beberapa ustaz-ustaz, termasuk Sohibil Hamim, teman seperjuangan di Gontor dulu, ada Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Kebetulan satu kelas waktu itu. Jadi ketika saya lihat dia berdakwah menggunakan Instagram, anak-anak muda sekarang menggunakan ini, baik siswa, mahasiswa. Kata saya begini, kalau ada yang menyaksikan, mungkin ada yang bertanya nanti. Artinya tetap menggunakan Facebook dan menggunakan Instagram. Nah, satu lagi mungkin streaming nanti YouTube mungkin. Masya Allah. Nah, jadi yang hormati, mari kita koreksi. Kami mengajak agar kiranya sampai akhir Ramadan ini Allah pertemukan kita dan kita betul-betul mendapatkan sesuai dengan firman Allah. Surah Al-Baqarah. Tujuan dari ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Akan tampak bukan sekarang Ramadhani, bukan orang yang ahli ketika ibadah Ramadan, tapi nanti lihat setelah bulan suci Ramadan. Ada istilah Bapak Ibu hormati. Kalaulah kita ingin menjinakkan seekor hewan, saya gambarkan dengan seekor ayam, maka ayam ini kita akan kurung 3 hari, 4 hari atau bahkan seminggu. Kita kurung di kandang. Setelah kita kurung beberapa hari kemudian kita lepas, maka ayam itu akan keluar. Tapi dia tahu akan kandangnya, maka beberapa saat setelah itu dia akan kembali ke kandangnya. Itu seekor hewan ataupun ayam. Maka manusia kita, hamba Allah ini, umat manusia, umat Islam, kita digembleng, dibina sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Apa kandang kita? Kandang kita adalah Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah. Maka kalau nanti habis bulan suci Ramadan, kita lihat Pak, jemaah kita ini banyak alhamdulillah. Kalau nanti habis bulan suci Ramadan, jemaahnya berkurang atau orang-orangnya sudah hilang, dipertanyakan. Berarti kita tidak tahu kandang kita. Sama halnya kita kalah dengan seekor ayam. Maka yang hormati, usikum manasib taqallah, kami memperbaiki diri dan mengajak jemaah, mari kita koreksi muhasabah diri kita, agar kiranya nanti di bulan suci Ramadan kita betul-betul mendapatkan target menjadi orang bertakwa, dan yang kedua menjadikan yang dikatakan hari raya Idul Fitri, fitrah. Itu yang kita harapkan semua. Berpuasa sebulan penuh kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Harapan kita apa? Menjadi orang bertakwa dan mendapatkan kembali Aid Fitri, fitrah. Fatara yafturu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, seperti kertas, Pak, yang belum dicoret sama sekali, bening, tidak ada dosa. Itu harapan kita. Maka kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tetapi kalau ada yang mengatakan insyaallah nanti Ustadz habis bulan suci Ramadan kami akan bertemu dengan hari raya, itu yang kedua. Kalau yang pertama hari raya Idul Fitri, maka yang kedua adalah hari raya Lebaran. Hari siapa itu? Dia puasa-puasa, sholat tidak.
kerjanya tidur, ibadahnya tidak ditingkatkan, cuma berpuasa menahan makan dan minum, maka baginya bukan Idul Fitri, tidak kembali kepada fitrah, tapi dia mendapatkan hari raya lebaran. Kenapa, Bu? Karena semuanya lebar. Entahkah perutnya lebar, ya, duitnya lebar, semuanya lebar, Bu. Maka baginya bukan haknya hari raya Idul Fitri. Maka harapan kita Bapak yang hormati, usikum manasyu bitaqallah, kita betul-betul mendapatkan hari raya Idul Fitri. Usikum Bapak yang hormati, ya, insyaallah besok kita akan membahas sesuai dengan materi yang kami sampaikan tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mudah-mudahan kita ada umur panjang, kita lanjutkan esok di subuh hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.